Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, M. Diana Wena dengan NIM 23 10 10 60. Kelas PKK 4 semester 4 dengan mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Nah, di mana pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana hari ini adalah materi yang keempat dengan judul atau tema yang Misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Nah, pada saat itu, misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda. Peran tarekat misioner, interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada, di mana poin yang pertama itu adalah awal misi Katolik di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini diperkenalkan oleh Portugis pada abad ke-16, di mana terutama di Maluku. Lalu, Belanda yang menguasai Nusantara melalui VOC membatasi penyebaran agama Katolik. Lalu poin yang kedua itu terdapat pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Nah, di mana VOC lebih mendukung Protestan dan membatasi Katolik. Lalu umat Katolik ini dipaksa untuk pindah ke Protestan, lalu beribadah secara sembunyi-sembunyi pada saat itu. Lalu gereja-gereja Katolik diubah menjadi gereja Protestan. Nah, lalu poin yang ketiga itu adalah pemulihan misi Katolik setelah VOC dibubarkan pada tahun 1800. Nah, setelah VOC ini dibubarkan, kerajaan Belanda ini lebih toleran terhadap agama Katolik. Raja Louis Noveland mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda pada tahun 1807. Nah, tahun 1846 itu dibentuk Prefektur Apostolik Batavia untuk mengatur misi Katolik pada saat itu. Yang keempat itu peran tarekat misionaris. Nah, di mana saat itu tarekat berperan penting dalam penyebaran Katolik. Yang pertama itu adalah Serikat Yesus atau sering disingkat dengan Jesuit. Nah, di mana Jesuit ini berperan aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, pada situ sangat aktif ya. Lalu ada yang namanya Societas Verbi Divini atau disingkat dengan SVD. Nah, di mana SVD ini berfokus di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Lalu ada Lazaris atau CM. Nah, di sini fokus pada pendidikan dan pastoral, di mana CM ini berfokus ke dalam dunia pendidikan. Lalu ada Misionaris Hati Kudus atau disingkat dengan MSC. Nah, di mana MSC ini aktif di Papua dan Maluku. Itu ya, teman-teman. Jadi di sini ada 4 poin. Lalu yang poin kelima ini tentang kontribusi misi Katolik, di mana ada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Nah, apa sih pendidikan yang dikontribusikan oleh misi Katolik pada saat itu? Nah, pendidikan ini terdiri mendirikan banyaknya sekolah Katolik. Sampai sekarang banyak sekali sekolah Katolik yang dibangun oleh misionaris orang pada zaman dahulu sampai hingga sekarang. Nah, di mana banyak sekolah Katolik yang masih ada hingga kini. Lalu juga kesehatan, di mana kesehatan ini mendirikan rumah sakit Katolik. Nah, banyak kan di Indonesia sekarang rumah sakit yang didirikan oleh gereja Katolik atau kepala Katolik, di mana yang tidak membedakan orang siapapun itu yang masuk ingin berobat ke situ. Semua yang suku, jenis bahasa, ragam agama tidak dibeda-bedakan. Semua bisa berobat di situ.
Nah, itulah yang didirikan oleh kontribusi misi Katolik pada saat itu. Lalu ada yang namanya pemberdayaan sosial, membantu masyarakat miskin, dimana kan sekarang udah ada yang namanya panti asuhan untuk orang yang kurang mampu atau apa boleh ke situ. Lalu yang orang tua juga, lalu ada pembentuk bantuan sosial untuk orang-orang yang kurang mampu juga. Lalu poin yang keenam yang terakhir itu adalah tantangan misi Katolik, di mana penolakan dari VOC di awal kedatangannya. Pasti ada ya tantangan dalam misi Katolik kalau kita ini memperluas sejarah atau apa, atau mengembangkan segala sesuatu yang ingin kita kembangkan, pasti ada yang namanya tantangan atau permasalahan yang terjadi dalam situasi tersebut. Nah, lalu kebijakan kolonial Belanda yang lebih mengutamakan Protestan pada saat itu ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir, persaingan dengan agama lain di Indonesia. Pasti ada konflik antar agama atau suku, bahasa atau lainnya tidak menerima pengajaran atau apa, itu pasti ada. Lalu bagaimana kita harus menanggapi hal tersebut? Kita harus menanggapi dengan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain karena orang lain tidak menerima kita. Jangan. Oleh karena itu, doakanlah mereka supaya mereka dapat menerima apa yang udah kita ajarkan. Oke, sekian dari materi saya pada hari ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan lagi. Sekian dari materi pada hari ini. Bye-bye, salam sejahtera untuk kita semua.